Video kali ini adalah part terakhir pengembangan Trojan kita. Kita akan menambahkan satu fungsi lagi, yaitu fungsi persistence. Persistence ini adalah cara kita mempertahankan akses pada komputer target tersebut, walaupun file Trojan yang sudah kita kirim ke target mesin tersebut tidak dijalankan lagi ataupun sudah dihapus. Oke? Kita akan tetap bisa mengakses komputer tersebut setiap kali komputer tersebut dinyalakan, aksesnya akan kembali lagi ke kita jika kita jalankan listener-nya. Nah, bagaimana cara kita membuat persistence ini? Caranya, kita bisa menyimpan konfigurasi dari file Trojan kita tersebut ke dalam Windows Registry. Nah, Windows Registry ini adalah sebuah database di mana konfigurasi dari sebuah program itu tersimpan. Dan di Windows Registry ini, kita bisa membuat sebuah program itu berjalan secara otomatis ketika komputer tersebut dinyalakan. Oke? Nah, untuk itu kita akan menyimpan konfigurasi dari file Trojan kita ke dalam Windows Registry. Oke, kita akan membuat fungsi dalam file Trojan tersebut, dalam backdoor kita, supaya bisa mengcopy file Trojan tersebut ke dalam appdata. Kemudian dari appdata tersebut, kita akan masukkan ke dalam Windows Registry. Oke, kita akan langsung saja buka shared foldernya ke dalam sebuah text editor. Oke, kita buka target.py. Pertama, kita akan tambah dulu perintahnya di sini. Elif perintah sama dengan persistence. Maka kita akan menjalankan sebuah fungsi, oke? Tetapi sebelum kita membuat fungsi persistent ini, kita harus tahu dulu apa-apa saja yang perlu kita masukkan ke dalam Windows Registry ini. Oke? Nah, nanti ketika kita menjalankan perintah persistent, kita akan mengetik seperti ini di cell-nya. Kita ketik persistence, kemudian spasi, kemudian kita buat nama registry-nya. Misalnya namanya hacked. Oke. Kemudian kita harus masukkan juga nama executable-nya. Misalnya rambo.exe. Oke. Nih, ini contohnya saja. Nanti ketika kita praktek langsung, misalnya nama hack ini kita buat nama yang meyakinkan, misalnya win security, biar tidak dicurigai oleh user jika dia membuka Windows Registry-nya. Kemudian exe-nya kita buat security.exe. Oke. Nah, ini adalah perintah yang akan kita masukkan nanti ke dalam cell ketika kita menjalankan perintah persistence. Oke, nah untuk itu pada perintahnya ini kita akan ambil kata persistence. Kita ambil indeksnya. Jika kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita akan ambil sampai indeks ke 11, dari indeks 0 sampai indeks ke 11. Oke. Nah, kemudian di dalam fungsinya yang akan kita buat nanti, kita akan mengambil dua buah parameter, yaitu nama registry dan nama executable-nya. Untuk itu kita akan ambil indeks dari indeks 12, oke, sampai terakhir, kemudian kita split menjadi 2. Oke. Nah, sekarang kita akan buat seperti itu. Jika perintah dari 0 sampai 11 adalah persistence, maka kita akan mengambil dua buah variabel, yaitu kita beri nama registry, kemudian nama file executable. Sama dengan, ini kita ambil dari perintah indeks 12 sampai habis. Oke, sampai terakhir, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita split. Karena dipisahkan oleh
uh, spasi tadi, maka kita akan split dengan spasi di sini. Oke, jadi parameter yang itu berubah menjadi 2 yang dipisahkan oleh spasi. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi persist. Kita beri nama atau jalankan persistence. Nah, fungsi jalankan persistence ini memiliki 2 parameter, yaitu nama registry, kemudian file executable. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat fungsinya di atas. Ini kita copy kita ke atas sini, dev, kemudian paste di situ. Nah, kita membutuhkan file path-nya. Kita ketik sini file path. Path-nya ini adalah di mana kita menyimpan kopian dari executable-nya. File dari Trojan kita akan copy ke dalam path-nya di sini. Yaitu kita akan kopikan ke dalam app data. Nah, biasanya user itu tidak membuka app data, jadi kita simpan ke dalam app data sehingga tidak diketahui oleh user. Nah, kalau kita buka Windows Explorer, kita coba di sini. Kemudian di sini kita ketik C user, kemudian user, kemudian app data. Nah, kita buka app data ini. Nah, di sini ada roaming. Oke. Roaming. Kalau kita buka roaming, nah kita akan menyimpan file kita di sini, oke. Nah, di sini sudah coba tadi membuat persistent. Sini masih ada file rambo.exe. Saya akan hapus ini. Oke. Nah, kita akan menyimpan copy dari file executable dari Trojan kita ke sini, ke app data roaming. Oke. Karena biasanya user tidak akan membuka app data roaming ini kecuali untuk melakukan sesuatu. Oke. Nah, kita akan simpan ke sana. Jadi kita akan butuh path ke app data itu. Untuk pergi ke app data, kita akan butuhkan modul OS. Kita lihat dulu apakah kita sudah mengimport OS di atas. Sudah import OS. Jadi kita akan langsung gunakan OS di sini. OS titik environ, oke. Environ tulisannya. Di dalamnya kita ketik app data. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan nama file tadi. Oke, kita beri garis miring ke belakang, kemudian tambah namanya adalah file executable. File executable itu yang ini, oke. File executable. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bawahnya. Kita akan ketik try di sini, try. Oke. Jika persistence-nya sudah ada di dalam Windows Registry, maka komen yang akan kita buat di bawah ini tidak akan dijalankan. Untuk itu kita akan buat seperti ini, if not os.path.exists. Oke. Kemudian kita masukkan path-nya. Jika path-nya belum ada di Windows Registry, maka kita akan masukkan path-nya, file path, yang berisi copy dari file Trojan kita. Oke. Kemudian kita akan copy file Trojan kita ke dalam app data. Caranya kita gunakan modul shuttle, ya. Kita import di sini di atas shuttle. Di sini import shuttle. Oke. Ya, shuttle itu modul bawaan, jadi tidak perlu kita download. Caranya kita ketik shuttle.config
copy file. Nah, untuk mengcopy executable-nya ke dalam path up data tersebut, kita membutuhkan modul sys. Oh, ternyata ini salah ketik ya, satil. Oke. Modul sys, apakah kita sudah mengimport sys di atas? Sys belum ada, untuk itu kita import sys. Modul sys ini mungkin kita letakkan paling atas. Import sys, oke. Kemudian kita gunakan modul sys-nya di sini. sys.executable. Oke, koma. Kemudian kita masukkan file path-nya. Oke, setelah kita copy ke dalam app data filenya, kemudian kita akan gunakan modul subprocess untuk memasukkan konfigurasinya, membuat registry baru ke dalam Windows registry. Ya, kita gunakan subprocess di sini, subprocess.call. Oke, di sini kita ketik reg, kemudian add. Jadi kita akan menambah registrasi baru. Setelah itu baru kita ketik hotkey. Ya, kita mungkin sebaiknya kita buka dulu biar jelas. Setelah reg add ini, oh ya, ini seharusnya ada tanda petik ya. Tanda petik reg add. Jadi kita akan menambahkan registry baru. Nah, biar lebih jelas kita akan buka Windows Registry. Cara membuka Windows Registry, kita bisa buka command prompt atau terminal, kemudian ketik regedit. Oke, tekan enter. Pilih yes. Oke. Nah, kita sudah berada pada Windows Registry. Nah, kita akan menyimpan konfigurasi dari file Trojan kita pada hotkey current user. Oke, hotkey current user. Nah, kalian bisa buka ini. Kalian lihat di sini. Pada komputer, di bawah komputer itu ada hotkey current user. Kalian klik pada tanda panahnya. Kemudian, karena kita akan menyimpan konfigurasi dari sebuah program, maka kita pilih software. Oke, di sini ada yang namanya software. Kita pilih software. Nah, dalam software ini kita pilih Microsoft. Oke, Microsoft. Klik tanda panah pada Microsoft-nya. Nah, setelah Microsoft itu, di dalam Microsoft ini kita pilih Windows. Kita akan cari Windows. Nah, ini dia Windows. Oke, kita klik pada Windows tanda panahnya tersebut. Kemudian kita pilih current version. Oke. Klik tanda panah pada current version. Nah, di dalam current version ini ada yang namanya run. Oke, kita klik pada run, maka kalian akan bisa melihat datanya di sini. Oke, run artinya berjalan ya. Jadi setiap file executable yang kita masukkan ke dalam run ini, dia akan otomatis dijalankan ketika komputernya dihidupkan, dinyalakan. Oke, jadi kita akan masukkan ke dalam run di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, seperti yang kita buat tadi, itu ada nama dari registrinya. Ini adalah nama dari registrinya. Kemudian ada datanya. Datanya berupa executable. Jika file kita adalah executable, oke. Kita lihat di sini contohnya. Ini adalah exe, oke. Kemudian ada regexz. Nah, regexz ini adalah tipenya adalah string, oke. Karena path ini berbentuk string, oke. Dan path-nya ke Windows Registry, ke run ini adalah ini dia. Kita bisa copy ini dari software ini. Kita copy. Oke, kemudian ini tutup saja. Reg add, kita add hotkey current user, oke. Dalam huruf besar, tapi disingkat HKCU, hotkey current user. Kemudian kita beri garis miring ke belakang, baru kita paste yang tadi. Paste. Software, Microsoft, Windows, current version, kemudian run. Oke. Setelah run itu kita beri spasi. Di ujungnya ini beri spasi. Kemudian kita beri
garis miring ke depan, kemudian beri huruf V kecil, oke? Huruf V kecil. Setelah itu kita beri spasi setelah V kecil. Kemudian kita di luar tanda petiknya itu kita beri tanda tambah. Kemudian kita masukkan nama registry, yaitu yang ini, nama registry, oke? Kita ketik di sini nama registry. Ya, nama registrinya nanti akan tersimpan di sini ya. Ini adalah nama dari registrinya di sini, oke? Di sini nama registrinya. Setelah nama registrinya itu kita tambahkan tanda petik lagi. Nah, di dalam tanda petik itu kita beri garis miring ke depan, kemudian ketik huruf T kecil, kemudian beri spasi. Oke. Nah, T kecil itu artinya type ya, tipe dari datanya. Ya, ini dia. Tipenya adalah regSZ, oke? regSZ. Kalian bisa lihat di sini. Itu kita ketik di sini reg garis bawah, kemudian SZ. Setelah itu kita beri spasi, beri garis miring ke depan, kemudian kita beri D. Oke. Setelah D itu masih di dalam tanda petik itu kita beri spasi, dan di dalam tanda petik itu kita beri tanda petik 2, oke? Kemudian kita keluar dari tanda petiknya, kita beri spasi. Nah, di sini kita masukkan nama dari executable-nya. Oke, kita tambah, beri tanda tambah. Kemudian namanya tadi adalah file executable. Oke, ini namanya. Parameternya di situ kita masukkan ke sini. File. Oh, bukan itu ya, nama dari path-nya, sorry. Ini adalah nama dari path-nya. Jadi di sini kita masukkan ini file path ya. Karena file executable-nya sudah ada di sini. Oke, jadi di sini kita masukkan file path. File path. Di sini kita ketik file path. Oke. Setelah itu kita beri tanda tambah, kemudian kita beri tanda petik 1. Nah, di dalam tanda petik 1 itu kita beri tanda petik 2, oke? Oke. Yang ini adalah single quote, oke? Kemudian di dalam single quote itu kita masukkan double quote, tanda petik 2, oke? Oke, setelah itu, setelah tanda petik 1 itu, kita beri tanda koma, kemudian kita hidupkan selnya. Sel sama dengan true. Oke. Sel sama dengan true. Oke, kemudian tekan enter. Dan setelah kita panggil subprosesnya, kemudian kita ketik else di sini. Else. Kita ketik saja pass. Oke. Kemudian accept, karena di atas try, jadi kita ketik accept. Kemudian pass. Oke. Oke, setelah selesai kita buat fungsinya di sini, kita akan convert file target.py ini menjadi file target.exe. Oke, karena untuk menjalankan persistent kita butuh file executable-nya. Jadi kita akan convert menjadi exe. Oke, untuk mengconvertnya menjadi exe, ini sudah saya tunjukkan caranya di video sebelumnya. Oke, kita akan menggunakan AutoPy to exe. Oke, jika kalian sudah lupa cara menginstall AutoPy to exe ini, kalian bisa lihat di tutorial sebelumnya. Oke, ya, kalian buka folder AutoPy to exe ini. Kalian buka file tersebut, kemudian pilih run.py, klik 2 kali pada run.py tersebut. Oke, nah ini GUI-nya sudah terbuka, AutoPy to exe. Nah, kemudian kita pilih file yang akan kita rubah menjadi exe. Klik saja pada browse ini. Oke, saya simpan di VBox folder, set foldernya.
file yang akan kita convert itu adalah target.py. Oke, pilih target.py, kemudian open. Kemudian one file ini kita pilih one file. Konsol atau window ini kita pilih window base. Dengan memilih Windows base ini terminalnya tidak akan muncul ketika dijalankan. Oke, jadi kita pilih window base. Nah, jika kalian ingin masukkan icon, kalian pilih di sini ikonnya. Oke, mungkin saya tidak masukkan icon. Kemudian additional files, ini tidak perlu diisi lagi. Jika kalian mau, silakan kalian lihat apa saja opsi yang ada di advance ini atau setting ini. Oke, tapi ini saja sudah cukup. Kita bisa langsung jalankan convert py to exe. Untuk menjalankan, klik saja tombol convert py to exe ini. Oke. Oke. Klik saja OK. Dan tunggu proses compile-nya selesai. Sekarang sudah selesai konversi ke exe-nya. Kita klik pada open output folder. Oke, nah ini dia target.exe. Oke. Kita akan close yang ini. Ini juga close. Nah, kita akan jalankan target.exe ini. Untuk itu kita buka servernya di Kali Linux. Oke. Ya, seperti biasa di Kali Linux kalian buka home foldernya, open folder, kemudian pilih share folder yaitu vbox folders. Kemudian di sini klik kanan, pilih open terminal here. Kita akan jalankan Python 3 hacker.py di sini sebagai listenernya, oke. Nah, sebelum kita jalankan target.exe ini, kita lihat dulu di sini Windows registry tadi. Ya, di sini pada hotkey current user ini, ya, hotkey current user software Microsoft Windows current version run. Di sini datanya belum ada yang kita masukkan di sini, oke. Nanti setelah kita jalankan persistent, kita akan lihat apakah sudah ada di sini atau tidak. Oke, jadi ini kita minimize saja. Ya, di servernya sedang menunggu koneksi. Untuk itu kita jalankan target.exe ini. Kita klik 2 kali. Ya, nah sekarang koneksinya sudah tersambung. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk menjalankan persistence ini, kita perlu memasukkan nama registry, name-nya di sini, kemudian data yang berupa exe. Oke. Ya, namanya terserah kita, bebas ya. Tapi pertama kita jalankan perintahnya tadi, yaitu persistent. Setelah persistent, beri spasi, kemudian kalian beri nama registrinya. Ya, namanya harus yang meyakinkan supaya tidak dihapus oleh user target mesinnya jika dia membuka Windows Registry. Oke. Nah, caranya kita beri nama yang meyakinkan, misalnya Win Security. Kemudian spasi. Nah, nama executable-nya juga kita beri nama yang meyakinkan, misalnya manager.exe. Oke. Manager.exe. Tekan enter. Oke. Nah, tetapi program kita di sini mengalami freeze, ya, tidak bisa dijalankan lagi. Tapi kita akan lihat di Windows Registry-nya, ternyata di sini tidak terjadi apa-apa. Atau kita ulang saja membukanya. Kita buka di sini Registry Editor, atau kalian buka command prompt lagi, kemudian ketik regedit, tekan enter, pilih yes. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa, oke. Apakah ada salah pada komen kita tadi?
Oke, saya akan cek dulu. Oke, setelah saya cek tadi, ternyata ada kesalahan pada code kita sebelumnya. Jadi saya perbaiki kesalahannya dan saya sudah ulang eh, convert-nya. Oke, saya akan tunjukkan kesalahannya. Saya akan buka di Visual Studio lagi. Oke, pada target.py ini, yaitu pada fungsi jalankan persistence ini, kesalahannya ada pada subprocess.call, kemudian pada path registrinya ini. Nah, tadi setelah nama registry itu ada tanda petik. Setelah tanda petik itu tidak ada spasi, oke? Nah, itu kesalahannya. Nah, sekarang sudah saya perbaiki tadi, saya beri spasi, kemudian saya ulang simpan dan ulang mengkonvertnya menjadi exe. Oke, itu kalian silakan robah kesalahannya, perbaiki kesalahannya, beri spasi setelah tanda petik. Oke, kemudian ketik ini kelanjutannya seperti tadi. Oke, kemudian kalian convert lagi menjadi exe. Oke, jangan lupa save, kemudian convert lagi menjadi exe. Nah, sekarang saya sudah konversinya sudah selesai. Saya akan buka lagi output foldernya. Oke, saya akan jalankan lagi di Kali Linux. Oke, ya, saya akan coba lagi target.exe. Oke, sudah terkonek lagi. Kita akan lihat registry-nya. Open terminal. Regedit. Oke, nah sekarang belum ada yang kita tambahkan di sini registry-nya. Oke, nah sekarang kita akan jalankan perintah persistent di sini. Persistence spasi, kita beri nama seperti tadi window atau win security atau win apa ya? Ya bagus win security aja. Oke. Win security spasi, kemudian nama executable-nya kita beri manager.exe. Manager.exe. Kemudian tekan enter. Oke. Kita akan lihat Windows registry-nya apakah sudah berhasil sini. Oke, ternyata masih belum berhasil. Oh ya, sudah berhasil ya. Ketika saya ulang buka registry-nya, kita lihat di sini sudah ada Win Security. Oke. Dan di sini tidak mencurigakan karena namanya mirip seperti Windows Security. Oke. Kemudian kita lihat executable-nya juga tidak mencurigakan karena manager.exe. Oke, tetapi yang mencurigakan itu adalah path-nya, yaitu pada app data roaming. Ya, biasanya hacker menyimpan datanya pada app data roaming. Jadi kalian bisa cek app data roaming kalian. Lihat di situ jika ada exe yang mencurigakan, kalian bisa langsung hapus. Oke. Kemudian kalian buka pada registry editornya. Kalian lihat pada hotkey current user. Oke. Kemudian kalian ikuti yang ini software Microsoft Windows current version run. Nah, di dalam run-nya ini kalian lihat data di sini. Jika ada yang mencurigakan, kalian bisa hapus dengan klik kanan kemudian pilih delete, oke. Dan jika sudah ada pada registry editor di sini, pada hotkey current user di sini pada run, nah, file Trojan kita tersebut akan berjalan secara otomatis ketika komputer kita nyalakan. Oke. Jadi
Jika listenernya kita hidupkan di saat komputer ini dinyalakan, maka koneksinya akan tersambung ke listener kita, ke Kali Linux kita. Oke, tapi problemnya di sini, bagaimana kalau kita tidak menjalankan servernya ketika komputernya dihidupkan oleh user pada target mesinnya? Ya, kita tidak tahu kapan user akan menghidupkan komputernya. Jadi kita tidak tahu kapan akan menjalankan listenernya di sini. Untuk itu, ketika komputer targetnya dinyalakan, listenernya tidak menyala, maka tidak akan tersambung ke komputer kita. Nah, cara mengatasi hal ini, kita bisa mengubah code pada target.py tadi. Ya, ini kita keluarkan saja. Kita akan membuatnya terkonek secara otomatis dalam beberapa detik. Misalnya, setiap beberapa detik. Misalnya, setiap 10 detik sekali, file Trojan kita tersebut akan terbuka dan meminta dan mencari koneksi, mencari listenernya. Oke? Jadi, ketika kita buka listener, nah tentu dalam 5 menit sekali, dalam 5 detik sekali, kita akan menerima koneksi dari komputer targetnya. Caranya kita akan membuat loop pada code yang kita buat tadi. Oke, ini kita tutup dulu. Kita buka lagi file tadi. Pada target.py ini ada yang kita rubah, oke. Nah, fungsi dari jalankan perintah ini tidak kita jalankan seperti ini, oke. Kita akan ambil yang di atas ini, yang paling atas, sc.connect, ini kita cut, oke. Kita cut, Ctrl X. Kemudian jalankan perintah ini kita hapus saja. Nah, di sini kita buat fungsi baru. Kita beri nama def jalankan persistence. Oke. Nah, kalau yang tadi namanya apa ya? Jalankan persistence. Oh, sama. Jadi kita harus beri nama yang lain. Di sini persistence. Kita beri nama persistence atau bahasa Inggris saja ya. Run persistence. Oke. Nah, di dalam run persistence ini kita akan jalankan looping while true. Jadi file trojannya akan selalu mencari koneksinya sampai dia menemukan koneksinya, baru dia akan break. Oke. Jadi walaupun kita terlambat menghidupkan listenernya di saat target menghidupkan komputernya, kita akan bisa mendapatkan koneksi dalam tiap-tiap 5 detik. Oke. Jadi tidak terjadi problem break. Nah, untuk itu kita akan gunakan modul time. Kita akan menjalankan persistence ini setiap 5 detik sekali. Oke, kita import time di atas. Ya, di bawah sys itu kita ketik import time. Oke. Kemudian kita kembali ke bawah. While true, time.sleep. Misalnya dalam 10 detik. Oke. Jadi setiap sleepnya sleep, oke. Tulisannya double E. Setiap 2 atau 10 detik sekali. Setiap dalam 20 detik, maka kita akan menjalankan yang sudah kita cut tadi, kita paste, Ctrl V, sc.connect. Nah, setelah kita jalankan sc.connect, baru kita jalankan fungsi yang ini, jalankan perintah, oke. Di sini kita ketik jalankan perintah. Setelah itu baru kita close. Oh ya, setelah itu baru kita sc.close, oke. sc.close, bukan accept, sc.close. Setelah itu baru kita break dari loopnya, oke. Tetapi sebaiknya di sini kita beri try, oke. Try, kita coba mengkonekkan kepada server. Jika servernya belum hidup, maka kita akan accept
Jika belum hidup, maka dia akan break. Oh, bukan break. Jika servernya belum hidup, maka akan terjadi exception di sini. Nah, dalam exception ini kita akan menjalankan recursion, yaitu run persistent. Oke, jika servernya belum hidup, maka fungsi persistence ini akan berjalan lagi setiap 10 detik sekali sampai servernya dihidupkan, sampai kita menghidupkan listener-nya di Kali Linux. Oke. Nah, setelah servernya dihidupkan di Kali Linux, dia akan terkonek ke sini. Kemudian kita bisa menjalankan perintahnya di sini. Nah, setelah itu baru koneksinya ditutup. Oke, setelah perintahnya dijalankan, kemudian akan break dari while loop di sini. Oke. Nah, setelah itu kita jalankan di bawah, paling bawahnya, run persistence. Run persistence. Oke. Nah, itu adalah tambahannya jika kalian ingin menjalankan persistennya setiap 10 detik sekali untuk mengatasi problem di mana kita tidak menjalankan servernya ketika user menyalakan laptopnya. Nah, dengan membuat fungsi ini, kita akan bisa terkonek dalam 10 detik sekali jika kita terlambat menghidupkan server. Akan save. Setelah kalian save, kalian bisa buat lagi file exe-nya dengan menjalankan autopy to exe, masukkan file targetnya seperti tadi. Oke. Oke, saya kira itu tutorial untuk trojannya. Kita sudah bisa membuat trojan yang berfungsi, menjalankan berbagai macam perintah yang kita inginkan, menjalankan perintah pada CMD Windows. Oke, menjalankan perintah yang kita buat sendiri secara manual, melihat webcam, membuka webcam, melihat screen dari user, mengambil screenshot, kemudian mendownload, mengupload file, dan perintah-perintah yang lainnya. Sampai ke perintah kali ini adalah persistence. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita mengirim file trojan ini kepada target user supaya bisa meyakinkan targetnya. Oke.